Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Kalinda percaya semuanya sudah siap memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Ayo mari memuji Tuhan. Memuji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, naikkan pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, setiap hari baik suka maupun duka kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya adik-adik, kita masih akan tetap terus memuji Tuhan. Lagu berikutnya kita akan nyanyikan pujian Apa Yang Dicari Orang. Apa yang dicari orang adik-adik? Iya, naikkan pujian ini.
Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Sayang, sayang, sayang. Orang yang berdosa. Tuhan Yesus mencari kita semua. Tuhan Yesus sungguh rindu sama kita semua. Adik-adik juga rindu nggak sama Tuhan Yesus? Rindu mau bersekutu dengan Tuhan, rindu mau dengar firman Tuhan, rindu mau baca Alkitab. Ya, Kak Linda percaya semuanya rindu bersekutu dengan Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Naikkan pujian ini. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, ku ingin dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi yuk. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, ku ingin dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, Yesus,
Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, ya Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Kami cinta Yesus. Kami cinta Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik selamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk ibadah EHK online pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan memuji Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan menyembah Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu, kami semua akan siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami dimanapun kami ada pada siang hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya boleh duduk semua. Kita akan siap mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik. Udah siap dengar firman Tuhan? Duduk manis. Oke. Buka matanya. Buka kupingnya. Terus kira-kira kalau dengar firman Tuhan sambil main boleh nggak? Jangan dulu, tahan dulu ya. Kita mau duduk manis, kita dengar firman Tuhan. Oke, kita mau menghormati Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Erni mau cerita tentang penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Wow, penampakannya seperti apa ya? Dan kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya? Sebenarnya Tuhan Yesus menampakkan diri bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi juga kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dan dari total penampakan itu sebenarnya ada 10 ya. Nah, kali ini Kak Erni mau membahas tentang penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, ini adalah penampakan yang ketiga, yaitu di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 dikatakan itu tentang penampakan Tuhan Yesus yang ketiga yang di mana itu di luar, di danau, karena sebelumnya penampakannya di ruangan tertutup. Nah, ini mau tanya dulu, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan satu ya, karena Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Ia bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Tuhan Yesus mau menampakkan bahwa Tuhan Yesus bangkit
dan hidup untuk selamanya. Kenapa? Karena setelah kematian Tuhan Yesus dan juga setelah itu kebangkitannya Tuhan Yesus, itu membuat murid-muridnya bingung. Bingung karena kok katanya bangkit tapi mana, buktinya mana gitu. Makanya untuk membuktikan itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, di yang sebelumnya, di penampakan diri yang pertama itu, yaitu di Yohanes 20 ayat 26 sampai 20 ayat 19 sampai 23. Itu ada di sebuah ruangan yang tertutup. Itu penampakan yang pertama kepada murid-muridnya ya. Di sebuah ruangan yang tertutup, dikunci nih. Pintu terkunci, jendela ditutup semuanya. Tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Coba lewat mana? Tiba-tiba langsung datang di tengah-tengah muridnya. Waktu itu murid-muridnya pada ngumpul semua. Cuman yang gak ada Thomas saja. Yang lainnya ngumpul. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Damai sejahtera bagimu. Murid-muridnya kaget. Hah? Tuhan Yesus, ternyata benar. Ternyata benar. Selama ini yang membuat bingung murid-muridnya, benar enggak sih gitu. Benar tidak Tuhan Yesus bangkit. Nah, dengan murid-muridnya melihat Tuhan Yesus hadir tengah-tengah mereka, baru murid-muridnya ini percaya. Setelah melihat kan. Terus, tapi waktu itu kan belum ada Thomas. Jadi setelah itu murid-murid yang lain cerita, Thomas nggak percaya. Dan Tuhan Yesus tahu kalau waktu itu Thomas nggak percaya. Nah, terus seminggu setelah penampakan pertama kepada murid-muridnya di dalam ruangan yang tertutup, nah penampakan yang kedua ini di ruangan yang sama. Di ruangan sama, pintunya juga terkunci semua, tertutup rapat. Dan murid-muridnya hadir, termasuk ada Thomas di situ. Begitu tiba-tiba datang Tuhan Yesus, damai sejahtera bagimu. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus mendatangi Thomas. Dia mendatangi Thomas. Thomas, cucukkan jarimu ke dalam tanganku. Tangan Tuhan Yesus waktu itu kenapa kalau bolong? Paku. Ya kan? Ada paku, bekas paku jadi bolong tangannya. Dan juga tombaknya di lambung. Nah, Tuhan Yesus bilang sama Thomas untuk mencucukkan jarinya ke tangan Tuhan Yesus yang bolong dan juga ke lambungnya. Begitu Thomas membuktikan, baru Thomas percaya. Thomas langsung percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah dia melihat, Thomas langsung percaya. Maka Tuhan Yesus bilang, berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Kalian percaya enggak? Kalau Tuhan Yesus bangkit? Percaya. Kalau Tuhan Yesus enggak bangkit, kita enggak merdeka seperti sekarang ini. Bener enggak? Iya. Nah, terus penampakan yang ketiga tadi adalah di Danau Tiberias. Nah, Kak Eri mau bahas sebelumnya nih. Yang tadi pertama adalah kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri. Yang pertama, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa ia bangkit dari kematian dan hidup untuk selamanya. Kedua, Tuhan Yesus mau menguatkan murid-muridnya yang akan ditinggalkan. Kenapa mau ditinggalkan? Karena dari kematian itu, Tuhan Yesus menampakkan diri terus mengajarkan kepada murid-muridnya dan menguatkan murid-muridnya supaya nanti pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, itu murid-muridnya udah siap untuk melakukan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalian siap enggak? Begitu nanti dapat tugas dari Tuhan Yesus. Mau dong? Ya kan? Tugasnya apa ini? Gampang. Nah, nanti ada kelanjutannya ya. Tuhan Yesus tadi kan dibilang Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya untuk menguatkan murid-muridnya yang akan ditinggalkan.
Supaya apa? Supaya murid-muridnya tetap percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan Yesus selalu menyertai, walaupun nanti pada saat misalnya Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya kan? Tuhan Yesus, murid-muridnya percaya, tetap Tuhan Yesus akan menyertai. Ya enggak? Karena apa? Tuhan Yesus akan mengirimkan seorang penolong. Ya. Nah, di sini dikatakan untuk yang ketiga, poin ketiga adalah Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Nah, ini yang Kak Erni mau bahas di dalam yang tadi tentang cerita Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah? Ya ini. Di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, waktu itu sebelumnya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya waktu pas pertemuan penampakan yang pertama, kedua itu, kalau nanti akan menemui murid-muridnya di Galilea, di Danau Galilea. Nah, terus di sini, tapi waktu pas muridnya ngumpul semua itu, Petrus bilang gini, aku mau mencari ikan. Aku akan menangkap ikan di laut, ya kan? Murid-muridnya yang lain ikut. Ini Petrus lupa kalau dia mendapat tugas dari Tuhan. Tapi dia malah pergi ke laut untuk menangkap ikan. Padahal Tuhan Yesus ini sudah bilang mau ketemu sama murid-muridnya yang lain, baik Petrus dan juga yang lain-lainnya mau ketemu. Tapi nggak apa-apa. Tapi Tuhan Yesus tahu nih, justru dengan hal ini Tuhan Yesus mau mengajarkan, mau membukakan mata murid-muridnya. Terus waktu itu Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain belayar. Biasanya kalau nelayan itu menangkap ikan pagi, siang, sore atau malam. Malam. Nelayan itu kalau berangkat menangkap ikan selalu malam hari. Kenapa? Karena untuk mendorong perahunya ke laut butuh angin darat yang menuju ke laut. Dorong, jadi langsung ke laut untuk menangkap ikan. Dan juga ikan-ikan itu biasanya kalau malam hari kena sinar dari lampu itu, dia akan muncul ke permukaan, bukan di dasar laut, akan muncul. Nah, pada saat itu nelayan akan mudah sebenarnya untuk menangkap ikan. Tapi kenapa pada waktu itu Petrus dan murid-murid yang lain tidak mendapatkan ikan satu ekor pun? Tidak mendapatkan. Sudah tebar jala kiri kanan, enggak mendapatkan ikan. Sampai mau jelang pagi baru mereka mau balik lagi ke pantai. Karena enggak mendapatkan ikan sama sekali, satu ekor pun enggak dapat. Tiba-tiba dari pantai itu terdengar suara, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus belum menyadari kalau yang ngomong itu adalah Tuhan Yesus. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Begitu pas tebar, terus, ini berat ini, berat. Wah, berat. Tarik ternyata banyak sekali. Begitu, tadinya kan nggak ada. Padahal sama, tempatnya sama. Sebelumnya kan tebar jala kiri kanan nggak pernah mendapatkan. Bener nggak? Satu ekor pun nggak dapat. Tapi ini Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Tuh, dilempar, terus mendapatkan banyak sampai berat, nggak kuat. Mujizat kan? Mujizat ini. Wah, ini mujizat yang dilakukan. Tadinya kan waktu pas Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Murid-murid Tuhan Yesus tidak menyadari kalau itu Tuhan Yesus. Tapi begitu mujizat penangkapan ikan yang begitu melihat ikan-ikan itu banyak sekali, baru sadar.
itu Tuhan Yesus. Terus salah satu murid bilang, itu Tuhan Yesus. Langsung Petrus yang melihat menyadari. Dia langsung cepat-cepat ganti baju, pakai bajunya. Dia langsung turun ke air, langsung jalan mendekati Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain langsung dipinggirkan perahunya sama tarik itu jalannya yang penuh dengan ikannya. Ikannya dapatnya ada 153. Oh, dari ikan yang segitu banyak dan besar, 153 ekor. Tapi jalannya tidak robek, tidak koyak sama sekali. Ajaib kan? Mujizat akan penangkapan ikan ini yang menyadarkan murid-muridnya bahwa itu adalah karya Tuhan Yesus. Dan baru sadar yang ngomong tadi adalah Tuhan Yesus. Terus setelah mereka pinggir, ternyata Tuhan Yesus bukan hanya menunggu murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah menyiapkan malahan. Sudah menyiapkan bakaran. Dan ada ikan di atas bakaran itu. Dan juga ada roti. Ini yang murid-muridnya juga bingung. Tapi muridnya tahu kalau yang sedang bersama mereka ini Tuhan Yesus. Kenapa baru tahu mereka kalau yang ngomong itu adalah Tuhan Yesus? Karena setelah ada mujizat penangkapan ikan yang banyak itu, baru sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus, yang tadinya mereka belum menyadari kalau itu Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kejadian tadi itu membukakan mata murid-muridnya. Ya kan? Membukakan mata murid-muridnya. Waktu pas gini. Ini adik-adik pesan ya. Jadi pada saat Tuhan Yesus sebenarnya memberikan perintah pada kita. Misalnya nih adik-adik disuruh sama papa mama. Tadinya disuruh nyari misalnya Michael. Coba cariin mama gunting di laci. Tapi Michael cari-cari nggak ada. Terus gini. Tapi terus mama bilang, cari di laci yang deket TV. Begitu Michael nurut, nyarinya di laci deket TV. Begitu dicari, dapat nggak? Dapat, karena Michael melakukan ketaatan, melakukan kehendak Tuhan. Saat Michael melakukan ini, yang disuruh mamanya, dia mendapatkan. Sama, waktu murid-muridnya tadi, murid-murid Tuhan Yesus, begitu didapat perintah, tebarkan jalamu sebelah kanan, murid-murid Tuhan Yesus ini melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dia langsung begitu dapat ikan kan murid-muridnya. Nah, itulah saat kita melakukan kehendak Tuhan, maka berkat itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Betul. Jadi dan kita juga menyadari Tuhan Yesus ini selalu memimpin kehidupan kita dimanapun. Contohnya tadi di pantai pun ada Tuhan Yesus, saat bekerja pun ada Tuhan Yesus. Jadi dimanapun kita ada dan Tuhan Yesus menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan Yesus. Siapa yang mau melakukan kehendak Tuhan Yesus? Saya, Kak. Nah, saat kita melakukan kehendak Tuhan Yesus, maka berkat itu akan datang dengan sendirinya. Tapi bukan berarti terus gini, kita tuh mengikut Tuhan Yesus terus hidupnya senang terus. Enggak, karena tetap masih ada kesulitan. Contohnya tadi saat murid-murid Tuhan Yesus nggak mendapatkan ikan, ya enggak, terus sudah gitu susah dengan susah payah, tetap kita akan mengalami kesusahan atau mungkin
ada masalah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah tidak pernah memberikan sesuatu yang maksud di luar kemampuan kita. Tetap Tuhan memberikan kita untuk bisa menyelesaikan masalah dan memberikan berkat yang melimpah. Oke? Nah, jadi ini poin yang ketiga. Poin yang pertama, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa ia bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Kedua, Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya yang akan ditinggalkan. Tadi udah diterangkan kan? Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah yang menyangkut tentang penangkapan ikan tadi. Sebenarnya gini, Tuhan Yesus mengajarkan menangkap ikan. Tapi sebenarnya bukan ikannya. Ikan ini adalah menunjukkan sebagai berkat dan lambang dari pekerjaan rohani. Menangkap ikan itu pekerjaan rohani. Apa ayo? Yaitu memenangkan jiwa. Yeay, betul. Menangkap ikan, memenangkan jiwa itu pekerjaan rohani. Ikan ini adalah berkatnya, gitu. Jadi kalau tadi nelayan menjala ikan, kita mau nggak menjala manusia, memenangkan jiwa? Siapa yang mau memenangkan jiwa? Angkat tangan. Gampang. Kalau misalnya nanti kalau ketemu teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, kita bilang gini, Tuhan Yesus sayang kamu. Nah, ntar temannya bingung, kok sayang sama aku? Iya, Tuhan Yesus kan sayang sama semua orang. Jadi Tuhan Yesus juga sayang kamu. Jadi jangan sedih. Gitu kan bisa. Sepele, tapi sebenarnya akan jadi berkat buat orang itu sendiri. Akan diingat terus, ya. Nah, ini ada suatu pesan, mujizat penangkapan ikan dan ini diingat ya, pesan dari firman yang KM sampaikan. Mujizat dari penangkapan ikan dan mujizat dari penangkapan ikan tadi adalah tentang perintah kerasulan bagi para murid untuk menjangkau jiwa. Ini perintah. Mukjizat dari penangkapan ikan dan percakapan di pantai tadi adalah perintah kerasulan, perintah Tuhan kepada murid-muridnya, kepada kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, pesannya mukjizat dari penangkapan ikan ini yaitu tentang menjangkau jiwa-jiwa. Jadi ada penampakan tadi, maksud dari penampakan Tuhan Yesus apa? Yaitu satu, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri? Ayo, satu, karena Tuhan Yesus mau menunjukkan ia bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Dua, Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya yang akan ditinggalkan. Ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Oke adik-adik, ngerti? Iya, jadi sekarang siapa yang mau memenangkan jiwa? Siapa yang mau menjala manusia? Saya. Kan seperti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya udah menyiapkan kita juga dari kebangkitannya sampai nanti Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus sebenarnya sudah menyiapkan murid-muridnya, termasuk juga menyiapkan kita untuk menjala manusia, memenangkan jiwa. Oke? Siapa yang mau jadi saksinya Tuhan Yesus? Gampang loh jadi saksinya Tuhan Yesus. Caranya menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman. Kalau di sekolah atau di sekitar rumah, cerita aja tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kalau misalnya, ya aku kemarin ini dapat berkat, yaitu aku dikasih mainan mobil-mobilan sama tanteku. Wow, Tuhan Yesus baik ya, lewat Tuhan Yesus kasih mainan mobil-mobilan ini lewat tanteku.
kepada dari Tuhan Yesus. Oh, senang banget aku. Nah, ini dia hal yang sederhana kalian bisa lakukan. Oke? Ya, oke, sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar setiap kami Tuhan Yesus untuk mengerti setiap firman-firman yang kami dengar Bapa. Dan jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai murid-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus dan penampakan Tuhan kepada kami Tuhan sudah menyelamatkan kami, memerdekakan kami. Untuk itu Tuhan Yesus jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk menangkap jiwa, memenangkan jiwa Tuhan Yesus. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami anak-anak-Mu. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, sekolah kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.